Sip, sekarang udah masuk direkam. Nah, biasanya begitu memang. Saya baru pertama kali kan masuk di semester ini ya, di kelas ini. Luar biasa ya. Beda ya kalau dengan yang baru keluar SMA itu kelihatan wajahnya cerah-cerah. Berbeda dengan saya nih udah calon-calon mayat ini semuanya juga ya. Baik, kalau untuk saya kira-kira boleh ya untuk perkenalannya. Tadi sedikit prolog materi. Mudah-mudahan jelasnya minggu depan sih. Cuma kayak bentar ya. Nah ini. Nah, kalau Anda mengenal saya kira tadi juga di awal sudah tidak ini ya. Bentar. Nah ini udah nggak aneh lah. Anda di STIE ini saya pasti yang rambutnya udah nggak ada aja Sep lah, ngapalkinnya gampang. Ya, kalah Pak Arifin juga ya. Jadi nama saya Sukmayadi, Sukmayadinya. Ini tanggal lahir, ini alamat saya tinggal di kampung sini. Jadi kalau ada yang berdekatan mungkin bisa main sini lah ya. Bisa ngobrol atau yang lainnya. Nah, sekarang saya lagi disertasi sama saya dengan Asep, dengan Diki, dengan yang lainnya juga kita sama-sama mahasiswa. Jadi jangan panik, santai saja karena saya juga mahasiswa. Kalau saya mempersulit Anda, saya juga khawatir dipersulit nanti sama dosen. Nilai lagi penyusunan disertasi. Kalau seperti Diki nanti Asep ini skripsi ya kalau di tingkat sarjana itu skripsi. Nanti kalau Diki, Siti, Mariam lanjut ke S2, ke magister itu tesis ya penyusunannya. Kemudian di pengalaman saya mungkin belum diupdate ini ya, tapi apa adanya sajalah ya. Ini saya di STI dari 2004. Sebenarnya saya itu di ekonomi mikro juga ya, ngajar cuma hanya di kelas ekstensi. Kenapa? Karena di reguler banyak dosen yang nggak ini ya, silahkan di-share aja untuk teman dosen yang lain. Kemudian ekonomi syariah Islam, sebenarnya saya di S1 ilmunya manajemen ya, sama seperti Siti, seperti Lisa, sekarang lagi ngambil ilmu manajemen. Kemudian S2 juga saya ilmu manajemen, dan S3 juga doktor ilmu manajemen. Kenapa kok berani megang ekonomi syariah? Dulu saya praktisi di lembaga keuangan syariah kurang lebih 13 tahun ya. Jadi bisnis-bisnis syariah seperti mudarobah, musyarakah, kemudian murabahah, ijarah muntahiyah bitamli, kemudian rahan gadai syariah ya, dan wakalah, kemudian kafalah, kemudian produk-produk lembaga keuangan syariah kita paham, sehingga mungkin di sini diberikan kepercayaan untuk megang ekonomi syariah, dan nanti ada koperasi syariah, perbankan syariah, reksadana syariah, dan yang lain-lainnya. Jadi begitulah riwayat ininya ya. Kemudian akuntansi syariah, di akuntansi kita bertemu dengan akuntansi syariah. Jadi pencatatan keuangan itu lembaga keuangan syariah jelas karena akun-akunnya berbeda, perkiraannya berbeda ya. Tadi ada produk mudarobah, musyarakah, pastinya juga kalau nanti Lisa kerja di bank syariah, kemudian sebagai akuntan, Siti sebagai akuntan, pasti akun-akunnya itu banyak yang berhubungan dengan produk-produk syariah. Kayak yang tadi saya sebutin. Ada murabahah ya, murabahah itu jual beli ya, jual beli. Kemudian ada bai salam, bai istisna, bai tabung nggak ada ya. Ini yang seperti itu. Mungkin Anda baru dengar ya. Nah, justru disinilah kita nanti menawarkan kepada Anda ya di proses ini untuk memahami kompetensi tentang syariah. Siapa tahu di luar sana kan lembaga keuangan syariah banyak bermunculan. Nah, ini kembali lagi ke ilmu mikro. Berarti kan demand-nya banyak. Demand itu permintaan. Jadi yang meminta alumni yang ahli di bidang ilmu syariah itu berapa nih? Sementara demand-nya kan Bank Mandiri Syariah pingin cekasar nama setahun ngerekrut 20 sampai 100 gitu kan. Mega Syariah, reksadana minta, insuren minta. Nah, kita nawarin gitu ya, seperti itu. Kita nawarin. Mudah-mudahan seluruh kelas yang ada di
manajemen C ini juga terekrut semuanya ya, walaupun mungkin nanti ada yang di Pemda, ada yang di Pemda Subang, di tempat wilayahnya, di Majalengka, kemudian di provinsi, mungkin juga ada yang ikutan testing di kementerian, yaitu menjadi wawasan saja. Jadi kalau Anda ada di kementerian, nanti terekrut jadi PNS di kementerian, berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, Anda sudah sedikit paham ya tentang ilmu-ilmu syariah. Apalagi kalau memang terekrutnya di lembaga keuangan syariah. Ini koperasi syariah juga MSDM ya, manajemen SDM. Kalau MSDM di reguler pasti nggak bertemu dengan saya karena saya hanya di ekstensi di kelas karyawan ya ini. Manajemen perbankan. Nah, manajemen perbankan insya Allah ketemu. Nah, walaupun nanti saya biasanya 4 kelas sama Bu Kisti dan yang lainnya, saya megang yang lain lagi. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi sama manajemen C ya. Manajemen perbankan itu di semester 4 nanti ya. Nah, yang ini, yang koperasi syariah, perbankan syariah, ekonomi syariah itu sudah melahirkan sebuah buku ya, buku ya, penulis saya sendiri, ya, koperasi syariah ini 2019, perbankan 2020, kemarin ekonomi syariah juga sekarang lagi dalam tahap cetak ya, dan ini sudah beres, selesai mau diedarkan. Untuk koperasi syariah dan perbankan syariah ini buku tulisan saya diterbitkan di Alfabeta, percetakan Alfabeta, bahkan yang koperasi syariah ini sudah memiliki hak paten, hak cipta, haki ya, hak intelektual ya. Jadi sudah terdaftar. Jadi kalau ada yang mirip sama itu udah di hak cipta dari saya sendiri ya, Sukmayadi. Nah, sekarang lagi dalam penyusunan buku-buku yang lainnya seperti MSDM ya, tapi saya khusus hasil penelitian riset saya itu kemarin di kepemimpinan, kemudian iklim perusahaan. Nah, ini lagi dibuatkan bukunya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya, terutama untuk yang ngambil konsentrasi MSDM, untuk referensi, apa itu kepemimpinan, motivasi, dan lain sebagainya ya. Gitu. Kemudian perbankan syariah, perencanaan SDM, akuntansi syariah, manajemen keuangan, dan manajemen keuangan internasional juga ya. Nah, nanti ada yang ketemu lagi, ada juga yang tidak, karena kan dosennya banyak, kemudian saya juga harus berbagi, dan sebetulnya saya banyak di ekstensi ya, kalau untuk yang manajemen keuangan internasional, manajemen keuangan. Di STIA juga kemudian ngajar di Pasca Magister Manajemen STIA 11 April Sumedang bersama Dr. Arifin. Kemudian dulu, nah ini nih, nah ini saja sebenarnya masih ada, masih banyak, cuma tidak akan termuat. Ini tadi seperti yang saya katakan, biasanya pertemuan pertama itu self introduction ya, perkenalan pribadi dosen, perkenalan mata kuliah. Nah, perkenalan juga dengan teman-teman yang ada di kelas C gitu ya. Jadi kalau offline pun biasanya begitu tuh perkenalan. Tapi kalaupun mau langsung lanjut materi, nanti mudah-mudahan kalau waktunya masuk ya, kita nanti bisa langsung masuk di materi ya. Membangun sen tauhidullah ya. Baik, karena perkenalan, ada yang ditanyakan untuk perkenalan ya, saya? Siap. Mangga Asep, silakan Asep. Untuk teknis perkuliahan atau dari segi itu kita diambil nilai apa aja gitu, mulai dari iya, betul. sebagainya gitu. Baik, terima kasih Asep. Ini Ayah Harewos Bojong atau ada request ya dari semua teman yang terwakili oleh Asep. Betul. Sengaja tadi saya nggak terangkan karena memancing pertanyaan dari Asep. Asep kepancing. Baik Asep dan teman-teman yang lainnya, untuk penilaian nilai akhir itu adalah akumulasi dari yang pertama adalah keaktifan, kemudian yang kedua tugas-tugas, yang ketiga UTS, dan yang keempat UAS ya, UAS. Nah, untuk keaktifan, itu indikator di dalam keaktifan ada tingkat kehadiran, kemudian ada keaktifan dalam presentasi, diskusi, dan menanggapi dalam setiap mata kuliahnya. Ini ya, masuk keaktifan. Berapapun nanti hasil Nana, hasil Desi di keaktifan, misalkan 83,
ya itu akan dikali bobotnya 10%, karena bobot keaktifan itu saya 10%. Jadi walaupun nilainya sempurna 100, nanti akan dikali 10% saja bobotnya. Kemudian yang kedua tadi indikator tugas-tugas. Nanti tugas ada yang tugasnya mandiri ya Lutfi. Biasanya kalau saya tugas mandiri itu kayak meresensi. Resensi itu Anda membaca buku ya, satu buku karangan siapa, misalkan karangan Sukmayadi tadi, kemudian dibuat rangkuman dan diberikan tanggapan, kekurangan dan kelebihan dari buku yang Anda baca. Itu tugas mandiri. Kemudian ada tugas kelompok atau biasanya disebut dengan asinkron kolaboratif ya. Misalkan Anda yang ada di wilayah Situraja, misalkan berkelompok dengan yang wilayah terdekat Situraja, misalkan mengunjungi atau observasi terhadap produk-produk syariah, misalkan di sebuah BMT, Pegadaian Syariah, kemudian perbankan syariah, silahkan seperti atau yang lain-lainnya. Nah, tugas mandiri dan tugas kelompok itu akan diakumulatif berapapun nilai akhirnya dari tugas itu. Misalkan 78, nanti dikali 20%, karena bobot tugas itu 20%, Sep. Tadi keaktifan berapapun nilainya dikali 10%, dan tugas berapapun hasilnya dikali 20%. Nah, kemudian UTS. Kalau UTS kan itu jelas ya, masing-masing pribadi. Jadi ya jelaslah hasilnya hasil dari UTS saja. Nanti di pertemuan ke-8, misalnya Desi 99, Raihan 99,9. Nah, kemudian Elis malah 101. Ada nilai 10 koma. Nggak ada ya, itu udah. Berarti, nah itu berapapun nilainya dikali bobotnya 30%, Sep. Nah, kalau keaktifan tadi berapapun hasil keaktifan Anda, pandai dalam diskusi, menanggapi, aktif ya. Nah, kalau dulu di offline aktif Pak, saya aktif Pak. Aktif kemana? Aktif ke kantin, aktif ke toilet. Bukan itu ya. Nana udah paham betul lah. Kalau Nana kan kalau offline suka gitu ya, keluar, diem nongkrong dulu di kantin, ngerokok dulu ya Nah. Di sini nggak bisa nak ya. Kalau mau ngerokok dulu paling videonya dimatiin aja dulu ya. Yang ngerokok. Ya Raihan gesuri we dah abdi pisan Pak. Nah, kemudian yang terakhir UAS dan teman-teman yang lainnya ya. Misalkan Ricky UAS-nya alhamdulillah nih, gara-gara online Pak, Ricky jadi 100 terus nih. Siap Ricky. Ting nang ti mana eta teh? Ting nang ti Pia, ting nang ti Erli. Untung Pak ya online teh lah. Misalnya 100 itu bobotnya dikali 40%. Jadi kalau UAS bobotnya besar ya. Nah, atau cenage UAS-nya 70, kecil dikali 40 nggak apa-apa kan tadi di UTS sudah nilainya bagus. Nah, nanti hasil keaktifan yang berapapun hasilnya dikali 10%, tugas-tugas berapapun hasilnya dikali 20%, UTS berapapun hasilnya dikali. Nah, Aldi punten ya, aku Bapak di mute dulu Aldi. Nah, UAS berapapun hasilnya itu dikali 40%, nanti diakumulasi semuanya dibagi 100, Sep. Itulah hasilnya. Numawi pamilisan tengiringan UAS, Riki, Reksi, lebar. Margi bobotna 40, jadi 0 dikali 40, bisi keaktifana 100, tadi dikali 10, kemudian tugas-tugas 100 dikali 20, UTS 100 dikali 30%, UAS-nya tengiring, lebar tuh 0 kali 40. Jadi nilai akhirnya nanti jatuh ya. Lebih baik cek kasar nama awon nilainya UAS tuh lumayan ulah kosong teuing. Tapi insya Allah lah yang saya pernah pengalaman banyak sekali justru sebenarnya kalau saya mau pingin malah hayang merete 110 gitu. 105 lebih dari sempurna. Kenapa? Karena potensi anak-anak itu sebenarnya sudah luar biasa bagus ya dari sisi dari sisi input gitu ya. Sebentar ini ke klik saya. Dari sisi input tinggal dari sisi proses. Sebenarnya kalau dari sisi proses itu
wah udah luar biasa. Pokoknya output-outcome-nya udah bagus. Tinggal begini ya, mudah-mudahan apa yang kita ajarkan, apa kompetensi yang kita share ini adalah matching dengan yang diinginkan. Karena begini nak, walaupun Nana pintar, IQ-nya sekian ratus gitu ya, kemudian tapi kalau tidak matching dengan dunia usaha kan cek anu usaha teh mohon Pak abdi percanten Nana teh pinter tapi da abdi mah ayeuna peryogi anu jiga kieu kan tetap aja. Jadi mudah-mudahan kurikulum yang kita pinginkan sesuai dengan dunia usaha dunia. Pami icalan comro mah ya di lembur abdi ya comro Sep. Comro teh bener Sep, anu kenging bapak teh ISO nage 9002 lah pokoknya mah enak weh sagala-galana. Ai jelema di lingkungan eta teh beukian comro ya percuma we, malah ngadal comro asam urat jadi. Jadi artinya kita harus perhatikan demand-nya ada nggak? Kalau ada yang seperti apa? Itu yang harus dipikirkan. Sama STIE juga mengaplikasikan ilmu manajemen gitu Riki, Reksi, Karin ya. Jadi Anda beruntung nih belajar ilmu manajemen karena ilmu manajemen itu fleksibel ya. Fleksibel itu bisa masuk di semua lini dunia usaha ya. Berbeda kalau maaf ya akuntansi, ya berarti akunting dia. Kemudian administrasi, pengadministrasian aja. Orang manajemen mau jadi entrepreneur, mau kerja di bank, orang perlu manajemen kok. Mau dikerja di Pemda, Desi mau jadi camat, penting kok manajemen, tinggal dikonversi saja nanti. Jadi apa itu manajer hotel, penting ilmu manajemen. Jadi lebih fleksibel, cuma memang tinggal kepiawaian kita saja. Butuh apa nih di luar sana itu gitu. Kalau memang butuhnya A ya kita kuasai A-nya ini gitu. Seperti itu. Insya Allah lah begitu. Barangkali Asep bisa dipahami atau kurang, kalau kurang silahkan. Sep? Oh, kawarung dewa ya meren Asep nah ya. Baik, saya kira bisa dipahami lah mudah-mudahan ya teman-teman yang lain. Ya. Nah, kemudian Asep ada yang lagi ditanyakan yang lainnya? Ini Pak. Ya, boleh Nana, silahkan. Nana. Ini absen Pak, gimana? Oh iya, iya. Absen, kita akan variatif Sep ya. Karena sebenarnya saya bisa aja absen di sini hari ini. Diki hadir, nih Nana hadir, Desi Ida hadir, Rainsyah, Oktavia. Nah, ini saya tapi kesulitan begini ya. Kadang-kadang ada nama yang tidak di-rename, ID absen, hese ini kan mana ting nama samaran, ting nama naon gitu ya. Nah, untuk hari ini nanti saya akan upload di YouTube ya. YouTube, Anda cukup kasih di situ untuk kehadiran nama Asep Mulyana Saputra, manajemen C, hadir Pak. Oke, akan saya pindahkan kehadiran untuk pertemuan hari ini. Pertemuan kedua nanti kita bisa melalui Google Classroom. Pertemuan ketiga bisa melalui YouTube. Pertemuan keempat bisa melalui aplikasi yang lainnya. Jadi saya kira tidak harus selalu Zoom terus ya, karena pertama bosan, yang kedua kadang-kadang begini ya, saya Lisa, hari ini Anda dengan saya. Jam kedua dengan Boborot, hari ini dengan kuota habis semua. Jadi saya pun tidak setiap minggu memakai Zoom ya, Lisa ya. Jadi pertemuan pertama karena ingin ada perkenalan, jadi mohon maaf kemarin saya share-nya ID Zoom ya. Besok mungkin pakai di GC aja, dan kalau di GC mungkin pembelajarannya sinkron jam 7 ya. Tetapi Anda bisa menyimaknya kan bisa delay, bisa asinkron ya. Bisa nanti jam 12 saya pelajari nih gitu, bisa seperti itu. Kemudian saat saya upload, saya bikin video dulu tutorial untuk pertemuan ketiga atau keempat. Saya upload di YouTube. Anda kan bisa saja nyimaknya jam 12 kalau misalnya sekarang Nana kerja. Jadi itu lebih inilah ya. Bukan nggak pingin Nana perkuliahan terus-terusan di Zoom. Ya tadi itu ya, mahasiswa kita juga tidak semuanya mumpuni di kuota, di sinyal. Ada yang punya kuota HP bagus, kadang sinyal di wilayahnya jelek gitu ya. Jadi variatif mungkin ya. Nah, untuk absen untuk minggu ini nanti hasil rekaman kelas Anda akan saya upload di channel dosen, channel saya. Karin nanti Nana cukup berikan komen di sananya. Nana Sutisna, manajemen C semester 2 hadir. Nah, saya pindahin nanti ke DHMD saya.
saya ya, khusus untuk pertemuan yang pertama. Begitu, Nana. Aya deui Marawi, nak? Cukup Pak, terima kasih. Pokoknya Nana itu hebat lah, nama selain nama asli Sunda gitu ya. Ulah saturut-turuteun Nana gitu kan. Kabeh ge di dieu mah calon pamajikan Nana. Nana mah kababawa wae. Bagus tuh, orang Sunda asli ya Nana ya. Nana background-nya kreatif tuh, di kamarnya hebat. Banyak ini simbol-simbol prisma tuh, waduh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oh iya, saya teringat yang ditanyakan Nana tadi untuk perkuliahan yang kita kalau Zoom tidak bisa optimal 2,5 jam ya, karena Anda panas menggunakan HP, kemudian yang lainnya. Kalau misalnya nanti di pertemuan 9 ada lagi Zoom. Biasanya satu semester itu Zoom paling 3 kali ya, tidak terlalu banyak. Itu paling penerangan 40 menit ya, karena Anda pasti panas, memakan kuota juga ya, kemudian yang lain-lainnya ini, jadi kita kondisikan. Nah untuk masuk, kalau nanti ada yang keberatan, boleh juga masuknya jam 8 atau jam 8 kurang seperempat, atau mungkin cukup tadi jam 7.30, mangga. Alhamdulillahnya semester 2 mah masih rempeg lebet jam 7.30 teh. Da semester 4-5 mah tuh nawar keneh wae Pak jam 8 Pak cenah tidur keneh. Nah, ini mah tadi saya masuk jam 7.30 hebat. Pertahankan ya. Tong abong keneh ke semester 5. Semester 5 mah kitu nurut entong karena disiplin Anda ini ke bawah loh nanti di tempat kerja. Dan kalaupun ada pujian sampai Anda dipromosikan ya itu dampak dari kebiasaan Anda di dalam disiplin gitu. Toh nggak bakal lama karena kalau di daring ini kasihan ya HP panas. Saya udah sini beres. Anda kan kuliah lagi jam kedua. Ngagateng dewe eta HP jeung kuota tuh sayang ya kasihan. Jadi paling 40 menitan. Begitu. Jadi tetap jam 7.30 atau badai nurutan semester 5. Nanti kita informasikan lagi aja ya kalau ini bisa di dia izin. Nah, sementara mah jam 7.30 aja ya. Ini manajemen C ya. Baik, selanjutnya kalau diizinkan saya boleh kenalan ini dengan siapa? Diki aja yang sudah di mute nih, Diki. Diki aslinya mana nih Diki? Asli Paseh Pak. Paseh ya, alhamdulillah deket ya. Kidul Taler. Paseh kalian. Alhamdulillah ya, dekat. Nah, itu mah ya sering lewat ke situ ya Diki. Mudah-mudahan nanti kalau udah offline nggak ada alasan kesiangan. Terus sinyal wilayah Paseh malah bagus, tinggal beli kuota aja. Cek Diki Numawi Pak, aya subsidi henteu. Baik, terima kasih Diki lah tong kepo jeroting bisa iya dan banyak. Kalau Nana sendiri dari mana Nak? Surian. Surian, wah jauh. Hari ini di Surian atau di kosan? Di rumah teman Pak. Iya, Surian bilih teh sinyalnya. Mohon Pak. Numawi Nana pamingagale HP ke tukang ke tokonya itu beli HP sama sinyalnya plus gitu. Ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan di Surian. Engke kelas ieu mah angkatan ieu mah lamun KKN jigana kudu di Surian ki tah di Paseh mah teu bulak-balik koe ka Paseh ka Suriankeun nya na ya. Meh apaleun Surian juga kumaha tah. Baik, terima kasih Nana. Raihan Syah Rahman. Nah, dari mana Raihan Syah? Raihan. Pak, dari Barak, Pak. Dekat ya, kirain teh jauh. Aduh, dekat ya. Kelurahan ya, situ. Pak. Di belah dekat sama ini, kelurahan situ. Sebelah mananya? Dekat, Pak, cepat. Belakangnya apa? Bukan di Perum Perumahan Barak Regensi. Ya. Wah, dekat ini mah ya. Namun offline kasiangan teh kacida we Raihan mah. Naik sepeda ge nepi atuh Raihan mah. Baik, terima kasih Raihan. Saya nggak nanya yang lain-lain kayak apa sekolah kayak gitu ya, pilih
Bililah jero teuing cukup itu aja alamat. Nanti kalau saya ketemu sepedahan kapase kadiki inget kadiki nyimpang ya heula nya jadinya. Yang ngaliwat we teu diki. Pak diantos. Kabara karaihan. Kasurian mah teu bitingna punten aduh eungap. Kajunjung ya, Pak. Octavia Hendrayansah apa? Octavia. Oktav pasti lahirnya September ya. Oktober, Pak. Oktober. Ya, Oktav dari mana Oktav? Rancakalong, Pak. Oh, ceket atuh. Desa apa? Pangkalan, Negarawangi. Desa Pamekaran. Oh, Pamekaran. Oh iya iya, Cibunar ya. Cikesik, Pak. Cikesik. Seueur huy atuh. Jadi penta tadi Asep kan geus meuli cabena, huyna. Ya. Terima kasih Oktav ya. Nanti kalau gue sana hampir ke Oktav ya, Cikesik. Aduh. Oktav sepertinya baru bangun nih, belum move on ya. Undutan kayaknya. Hatur nuhun Oktav. Ya, alhamdulillah Rancakalong, Surian, Barak dan Paseh ya. Kalau Lutfi Salahuddin dari mana Lutfi? Dari Subang, Pak. Wah, jauh. Subangnya mana? Tanjung Siang. Tanjung Siang. Oh iya, dekat Tanjung ya. Siang. Dekat. Insyaallah nanti mainlah ke sana ke Lutfi ya. Ini Ya, Pak. nanti apa itu? Banyak ini ya? Apa tuh? Ikan-ikan gitu ya? Ya. Ternak. Ah ya. Belajarlah nanti ke wilayah Lutfi lah di saya. Ya, Lutfi ya. Terima kasih, musiknya juga enakan Lutfi lah. Ya, Pak. Atur nuhun. Teh Elis, salajengna. Elis dari mana Elis? Dari Wado, Pak. Wado. Wah, desa apa Wado? Cisurat. Desa Cisurat. Nah, Cisurat ya. Ah, deket lah, yang deket Dharma Raja. Untung online, untung offline, Lis? Online, Pak. Online ya, bisa di rumah bantu orang tua, iya ya. Betul. Makasih Elis Cisurat sebelum Sukapura ya, deket itu. Kalau Raihan, DA Muhammad Raihan dari mana? Dari Parung Sindang Amanah, Pak. Ah, Sindang. Wah, deket ya, ini yang ke Jatihurip deket nih. Saya Raihan. Iya, di itu ya. Jadi saya kalau pulang suka lewat Raihan berarti ya. Nah, betul, karena ke Cikandung lewat di kalau bawa motor pasti lewatnya ke Raihan. Makasih Raihan ya, masih banyak. Ini Nida dari mana Nida? Citamiang, Pak. Dari mana? Citamiang. Citamiang tuh dari di mana ya? Caket Gunung Kunci. Oh iya, iya benar. Jalan Surya Atmaja ya. Citamiang. Bu Sum ya yang kerja di mana itu Notaris Herna situ ya. Oh Nida deket lah Nida ya. Di hanapeun Gunung Kunci. Gunung Palasari. Makasih Nida. Terima kasih Nida. Rasti lagi ke toilet dulu sepertinya ya. Enggak, Pak, ini ada. Oh ada. Oh ya. Dari mana Rasti? Dari Cipamongpek, Pak. Nah, deket ya. Situ Cipamongpek deket. Nida, Rasti kayaknya satu SMP, satu SMA ini ya. Enggak, beda. Oh, enggak. Rasti SMP 1, Nida SMP 4 paling ya. Rasti masih tiduran, jadi videonya di-off-kan. Kalau Cipamongpek, goes tuh hampir tiap minggu. Wah, berarti lewat ke Rasti ya. Gitu. Iya. Wilujeng, Billy Bade Gegelehan di Rasti lajengkeun. Tapi tetap ikut materinya ya. Kemudian Erli. Iya, Pak. Erli dari mana Erli? Ya. Di mana Er? Jatinunggal. Oh Jatinunggal. Oh lebih jauh tadi dari ini ya, dari Elis ya. Desa apa? Desa Pawenang. Dekat lah itu mah setelah Wado ya. Pawenang. Belah mana Masjid Pawenang? Masuk dalam. Caket Payun Alpa. Oh iya dekat atuh ya, dekat showroom, dekat masjid ya.
Nah, kalau lagi kan ada kelas Jatinunggal, Bapak ngajar di kelas Jatinunggal di SMP 2 Jatinunggal. Itu mahasiswanya dari Lemah Sugi, wilayah Majalengka sana ya, kuliahnya di sana ya. Kalau kesorean mampir ke Erli atau ya. Buru-buru aja nyumpet li gitu. Terima kasih Erli. Aldi, kalau Aldi dari mana? Aldi Ferdina. Dari Cimalaka, Pak. Ah, deket ya. Aldi, di mana Aldi? Cimalakanya. Di Pegeren Alun-Alun Cimalaka, Pak. Apa Kemitan? Bukan. Dekat dengan Pupung ya, Pak Iyai dulu yang udah keluar sekarang. Oh, Nyanya Palres, Pak. Iya. Mangga, Wilujeng Aldi ya. Kemudian Mohon, Hidayatullah. Hidayat. Dari Leles, Pak. Leles Garut. Sanes, Pak. Kelurahan Cipamengpek. Oh iya benar, yang ke apa itu teh, yang kebun teh itu ya, ke atas ya, Marga Cinta ke atas. Iya, Pak. Ya itu ya. Kenang Orak. Sekarang Hidayat di Leles ini. Iya, Pak. Bagus ya sinyalnya, alhamdulillah di atas. Di rumah. Alhamdulillah bagus ya. Mudah-mudahan sukses selalu ya dan sehat selalu buat semua Hidayatullah dan tadi yang sudah kita kenalan. Lani, dari mana Lani? Di mana Lan? Tekadamu harewosan. Ujung pesantren, Pak. Oh, deket atuh jeung Aldi-nya. Aldi tinggal ke handap, ke lapang boka, ke Lani kadinya ke Bojong Pesantren ya. Itu Bojong Pesantren Cimalaka, Lan. Bojong Pesantren Bojong. Sinyalnya jelek, Pak. Oh iya tuh. Selanjutnya Lisa, selalu di mute terus ini. Dari mana Lisa? Di Parigi Kompas. Oh, sama tadi sama siapa tadi tuh? Raih Oktav ya. Parigi Lisa. Baik Lisa. Karena masih banyak nih ya, jadi saya sepintas-sepintas. Cesar dari mana Cesar? Di Bendungan, Pak. Bendungan. Wah, ini hampir deket ya, Lisa, Cesar. Asep dari mana, Asep? Abdi caket Raihan DA, Pak. Raihan DA tuh, oh, bentar. Oh, Jati Urip ya? Sindang? Iya, Pak. Gunung Batu. Atau ngalangkungnya kadinya mau unggal dinten Bapak G. Mangga Sep, insyaallah pamiaya waktos urang mampir silaturahim. Siti rapihin dulu teh. Siti Mariam C2, apa tuh C2? C2 itu apa tuh? Semester 2, Pak. Semester 2. Oh iya, manajemen C semester 2. Ya silakan Siti dari mana? Dari Subang, Pak. Subang. Sama, Tanjung Siang, iya. Kasomalang. Sagala Herang. Sagala Herang. Oh, ke Subangnya tuh ya. Jauh iya, ya. Berarti Siti momen bagus ya dengan online ini ya, tidak kos. Ya, barijeng tengarti diterangkeun ananya di online. Ya, begitulah kompetensi kadang-kadang tidak banyak yang nyampe ya dengan sistem online. Bukan kita saja, hampir seluruh ya di Unpad, di UPI juga ya dengan online itu belum menemukan cara yang bagus ya supaya transfer ilmunya itu terus sampai ya, apalagi yang numerik angka-angka. Terima kasih Siti ya. Paingan ya, di lemburna Sagala Herang da Siti nage tempikeun ka Herang dieu nya ginclong Sep tingali geura Sep. Sagala Herang nanaona oge nya. Pasti Herang ya, Pak. Kalau Gegen Patriot dari mana nih Gegen? Gen? Dari Pemulihan, Pak. Pemulihan. Iya, Pak. Desa apa? Cilembu. Desa Pemulihan. Oh, Pemulihan ya. Oh iya. Wilujeng Gegen. Kami sareng tadi saha Oktav ya. Hui seueur hui di Pemulihan sareng dirancak along. Pemulihan Situraja, Pak, Abdi Pak. Pemulihan itu atuh segala kecamatan. Oh, Situraja. Oh iya. Mangga. Punten Gegen, manawi teh Pemulihan itu rancak along. Makasih Gegen. Pia Apriani dari mana Pia? Dari Conggeang. Conggeang ya.
Mana Conggyang Kulon, Wetan? Sanes Conggyang Kecamatan. Jadi di Oh. Jambu. Di Jambu, oh Jambu deket ya, Jambu Cipamekar sebelum Cipamekar ya, deket Dode Jajang ya, situ Rawajaya ya. Baik Pia, terima kasih Pia. Reksi, dari mana Reksi? Cimalaka Pak. Pakemitan di, sama. Cimalaka, enggak di Licin Pak, Perum BKI. Oh Perum BKI ya, blok berapa? Blok B Pak. Oh deket ya situ, deket dengan Bapak juga ya. Main sini Reksi ya, kapan-kapan. Ya. Ya, terima kasih Reksi. Dita Nur Fauzia. Dari Pasarean, Pak. Pasarean. Oh, tadi deket sama Citamiang ya. Sebelah sininya Cipada ini mah ya, sebelum Cipada. Deket Dita juga. Pasti SMP 4 ini juga ya. Bukan, Pak. Oh, bukan. Oh, yang tebih meureun ditamanya. Ka mana SMP mana dulu? MTS. Oh, di MTS. Persis. Oh iya. Situ ya deket BNI. Oke. Dita. Makasih Dita ya. Lani tadi sudah. Pera, dari mana Pera? Dari Cisitu. Di situ. Oh, desa apa? Tumekar. Linggajaya. Enggak, Desa Cinangsi. Cinangsi ya. Baik ke atas ya. Nah, ini juga deket lah. Ayamnya juga bagus masuk suaranya ke sini Pera. Terima kasih ya. Karina dari mana Karina? Itu Raja, Pak. Suraja. Dari mana? Desa apa? Itu Raja Utara. Utara, deket ya. Situ juga. Alhamdulillah deket-deket. Desi Ida? Dari Badama, Pak. Badama deket Cisarua sini ya. Ini deket Bobby ya. Ya Bobby semester 5. Ya, Oh, tahu. itu di daerah Cisalak, Pak. Cisalak. Badama deket itu, deket Heleran, seberang desa. Oh, desanya kali, Pak, itu Cimuja. Oh, Desi Badamanya di mana? Masuk. Seberang desanya, Pak, yang masuk ke jalan kecil. Iya, kan Bobby juga Saung masuknya Teko. di situ. Saung Teko, Bobby juga. Tapi kalau nggak salah, itu di Cisalak rumahnya. Oh gitu? Kalau nggak salah. Oh iya. Baik, terima kasih Desi. Itu deket-deket ya. Sama-sama. Nanti kalau saya muter-muter tuh ke situ, ke Kampung Desi, lanjut terus keluar dari Kebun Kalapa tuh kalau naik sepeda. Makasih Desi. Siapa Sama-sama, ini? Pak. Ketukar-tukar ya. Ini ada di halaman 2. Rasti tadi sudah ya. Erli sudah. Ini kebalik-balik ya. Ini Ricky Ray dari mana Ricky? Dari Dharma Raja, Pak. Oh, Dharma Raja. Desa apa? Desa Dharma Jaya. Dharma Jaya ya. Nah, ini lumayan jauh, tapi masih lebih jauh tadi Jatinunggal yang di Pawenang ya, sama yang di Wadok Cisura. Baik, terima kasih Ricky. Di dedeg ya di Dharma Raja Makarasep tuh. Terus Tika, dari mana Tika? Dari Cisarua, Pak. Cisarua, dekat ya tadi dengan Badama. Rijal, Sudi? Dari Ragadiam, Pak. Ragadia, wah ini dekat lah sini ya. Orang-orang Sumedang Kota semua ini banyaknya ya. Gugum Aji? Angkrek, Pak. Angkrek, komo iya mah. Ngalengkah Kak, unsapna oge. Kalau Mahesa Fajar? Dari Jatihurip, Pak. Jatihurip, banyak juga tadi udah 3 jalur ya. Tadi termasuk Asep ke Jatihurip. Jatihurip sering ini hampir tiap hari tuh. Fajar goes cuma ke situ ke belakang blok berapa yang Ciulur masuk ke Perum keluar ke Ciulur tuh sering nih tahu nih Fajar di blok berapanya saya nggak tahu. Mahesa Fajar terima kasih. Rijal Sudiana tadi udah ya. Dimas Rizky lagi ada kirain lagi ke toilet dulu. Dimas dari mana Dimas? Cimalaka, Pak. Cimalaka. Mana? PKI juga? Gelembung, Pak. Oh iya, Mandala Herang ya. Itu udah masuk Mandala Herang Dimas ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih Dimas ya.
Kemudian ini berubah-ubah ya posisinya. Tanti Gusnia dari mana Tanti? Pak. Paseh. Oke, Iya. oke. Paseh mana? Kidul, Kaler? Desa Cijambe. Oh, Cijambe. Oh iya, iya. Baik, terima kasih Tanti ya. Janjan? Iya. Janjan lagi ke belakang dulu mungkin. Hilmi? Dari Cimalaka, Pak. Banyak ya Cimalaka ini tetanggaan nih. Nanti kita malah ngopi-ngopi bareng ya. Hilmi juga Cimalaka. Hilmi dari mana? Cimalaka. Desa apa? Di Desa Licin, Pak. Licin ya. Cuma licinnya berarti bukan di BKI-nya ya. Kalau tadi yang di BKI itu, yang di Blok B itu biasanya mamah bapaknya itu pendatang. Gitu. Kalau Hilmi asli kayaknya ya. Baik, terima kasih Hilmi. Gentar Rama nih. Satu lagi. Gentar. Dari mana Gentar? Oke, lagi ke belakang sepertinya ya. Ada yang belum? Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Mangga. Gentar dari mana, Rama? Dari Jatihuri, Pak. Banyak ya Jatihurip tadi udah 2. Di Perumnya? Mohon, Pak. Nah, blok berapa? Blok A. Blok A depan ya. Gentar tuh yang ngasih nomor ketua kelas manajemen D ya? Bukan? Oh iya bukan. Nanti main juga deh ke Blok A itu tuh, main sepedahan. Ya, mengapa? Ngalibat ya, biar ini. Nantilah jangan kelas manajemen C bareng-bareng tuh. Siapa DPAK-nya teh kan? Bu Risa ya? Ya, Ibu Risa. Bu Risa. Bu Risa mah atuh da direndengkeun jeung manajemen C mah sababa di mah sami alitna, aralit kene da Bu Risa ge. Bu Risa sami Sep, mahasiswa kene jeung Bapak sami. Bu Risa di UPI lagi dokter ilmu manajemen juga ya. Terus acan nikah oge sami. Ya Yuswana ge jeung Siti ge jajigan sapantar we da salirana alitnya. Jadi pami ngalaliwat dicanak DPAK-na Bu Risa siga Bu Risa lagi siga kelas manajemen C. Ante guyonnya tapi diwartos ka Bu Risa bilsi nyeselan. Ada yang belum tersebut Billy nyeri hati Bapak di abdi menit disebut. Sudah semua? Ada yang belum? Baik. B, Pak. Siapa ini ya? B, Pak. Siapa? Ini Mangga? Janjan Oh Sudana, iya, Pak. Mangga Janjan. Tadi waktu Janjan disebat, Janjan rupina nuju ka pengker, duka nyandak cai, duka gentos raksukan. Janjan dari mana, Jan? Di Cimalaka, Pak. Wih, banyak ya yang dari Cimalaka. Ini semanci semua kayaknya ya. Janjan, Cimalakanya di mana? Di Mandala Herang, Pak. Oh, Mandala tadi deketan dengan Gelembung ya, yang tadi tadi. Wah, berangkat barengan. Hati-hati ya semua yang agak jauh dari wilayah Unsab, kalau pas registrasi, pas kuliah nanti, apalagi bawa motor, tuh wilayah Janjan itu agak itu tuh apa tuh rawan ya. Kannya tah dibelokan kantos aya anak SMA hiji Cimalaka tah di Paseh di Lembur Jambu tah tadi sakan ti Jambu teh lap deui rusuh meureun kasiangan pan nabrak di dinya teh ngantunkeun. Mudah-mudahan hati-hati ya pami angkat. Nu mawi pami online mah aya raosna gitu. Ngan teu raosna teu bisa ngenta duit jajannya sepnya. Iya kan Janjan begitu, semuanya ngalamin Jan, Bapak juga dulu ngalamin. Ya, baik semuanya sudah ya, ini sudah disebut. Apalagi ya? Apalagi ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai? Kuliah offline kapan? Kuliah offline. Setahu Bapak Lisa itu ada kuliah offline. Jadwalnya hari apa? Karena kita ini namanya kita ini hybrid ya, metode perkuliah kita hybrid campuran. Cuma untuk yang sinkron luring, artinya barusan yang ditanyain Elisa itu ya, yang tatap muka face to face itu khusus untuk praktikum saja.
ya, karena kalau praktikum kan online-nya susah. Kebayang nggak kalau di stiktas jurusan apa itu kesehatan masyarakat atau kebidanan, badai praktek persalinan online, aduh, kumaha. Kalau ilmu-ilmu sosial termasuk ekonomi masih mending ya, kita sinkron maya, virtual maya ini masih memungkinkan. Tapi kalau tadi lisananya kapan luring, ada nih yang luring ya cuma khusus mata kuliah praktikum. Itu pun dibagi 3 konsep ya. Kenapa? Karena kapasitas lab itu 42 kalau nggak salah ya. Tapi kan itu padat, rapat. Sementara izin dari gugus tugas itu harus 1,5 meter minimal jaraknya. Sehingga hanya 15 orang saja, 10 sampai 15 yang diizinkan masuk ke lab, sehingga dibagi kan gitu. Jadi setengahnya nanti bisa maya kalau praktek, setengahnya bisa offline yang ditanyain Indri Lisa. Walaupun saya tahu maksud arah pertanyaan Lisa itu semua mata kuliah ya offline ya gitu, pingin nongkrong sama teman kan, pingin ketemu lain yang kuliah nantinya Lis. Kemudian pingin merasakan suasana kuliah bener-bener di ruangan kan gitu ya. Kan sekarang mah tidak kumaha bisa papanggih kieu ge da di maya ya, Raihan ya. Gitu. Cuma enaknya nggak usah dandan di sini ya, apalagi ke bawahnya pakai kolor gitu naon Raihan ya. Sok we kira. Penting maka luhurna we. Tapi kan Lisa semuanya tetap kangen ya suasana kuliah. Bener Lisa ya. Semua dosen juga sudah kangen, dan yang paling pusing bukan masalah kangen tetapi kompetensi learning outcome yang ingin dicapai. Kayak saya nih ya. Saya ingin di mata kuliah ini Anda itu paham ini, mampu ini, memahami ini, bahkan mampu mempraktekannya supaya nanti dunia usaha butuh Anda sudah memahami dan bisa ini. Tapi dengan maya seperti ini ya ini susah gitu kan? Ya kan susah. Ya gimana? Ketemu aja masih ada yang kesulitan, bagaimana nggak ketemu ya Lis ya gitu. Jadi benar, cuma Lis kita bukan takut disalahkan ya, memang kita kasahade atau nurut lamun sanes ka pamarentah. Nah, pemerintah kita belum mengizinkan, terutama gugus tugas. Kalau kita mengadakan, orang teman Anda yang mau nikah aja kan ada yang nggak diizinkan kan, dibubarkan malah panggungnya, berkerumun itu. Nah begitu. Jadi kampus juga nanti kalau kita salah malah kena pasal tuh, ya seperti yang terjadi di beberapa tokoh kita yang melaksanakan tuh malah kena pasal, di penjara juga. Nah, nanti ketua universitas, kepalanya, ketua STM bisa dipenjara tuh kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Lis, jujur semuanya sudah kangen seperti yang Lisa tadi tanyakan ya. Asep juga, Pia, Komo angkatan ieu mah can pernah asup ke kelas. Karunya. Ulah 4 tahun terus-terusannya Raihan, tapi kalau lulus banyak tengah rasakeun nincak kelas, aduh karunya teuing ieu mah. Aduh sedih banget. Sedih, benar siap sedih. Mudah-mudahan cekap dugikeun ke semester 2 ieu, semester 3. Mudah-mudahan engke tos masuk kelas ya Erli ya. Jadi Siti yang dari Subang wayahna engke mah kedah sumping ka dieu. Jadi kos engke mah tak kos-kosan parayu deui. Ayeuna kan tukang kos-kosan ngareluh Raihan. Ke para rayu, komo anu repot mah menang nyieun kos-kosan ngajengkeun ka bank 500 juta. Estimasi cash flow-nya kalau di dalam ilmu ekonomi kan ada estimasi cash flow, cash in-nya dari pembayaran kos, cash out-nya kan angsuran. Itu cash in-nya misleuk. Nah, tahu misleuk, cek orang Cimalaka misleuk. Sesuai dengan estimasi harapan gitu ya. Wah, dia kan mararacet tuh ke banknya, nggak ada yang kos. Siti dari Subang nggak jadi kos kan, kemudian yang lain-lainnya itu terhina banyak ya, termasuk juga orang-orang kantin itu yang repot, itu yang sudah pinjem uang gitu ya, itu nggak ada sumber pembayarannya karena rek muka kantin naon atuh udah mahasiswana kita aya gitu kan, aya nu jajan, aya anu malaleser gitu. Nah gitu. Jadi Lisa sama ya, mudah-mudahan kita berdoa saja Lis bahwa penyakit ini sudah tidak ada lagi ya,
Mudah-mudahan. Begitu Lisa ya. Terima kasih jujur ngajawabna oge barijeng desami Bapak ge hoyong. Hoyong Penak sareng Asep secara langsung, sareng Lutfi secara langsung ngobrol gitu seperti gimana lah kadang-kadang kita diskusi bukan hanya di kelas ya. Diskusi bisnis, diskusi apa semua tuh gitu. Komo Bapak angke ka Tanjung Siang trek naon, sugan we balanja binih lauk sugan di Cikandung umpan loba cai tah miara ikan gitu nurutan negara Subang. Nah, siap lah. Aduh Lutfi sudah welcome begini ya. Tinggal sayanya nanti. Insya Allah Lutfi ya. Terima kasih. Gitu. Ya. Gitu ya Lisa ya barangkali ya. Mudah-mudahan saya yakin pasti kurang puas da Lisa teh meureun hoyong ka kelas, hoyong tepang. Ini teman-teman sudah pernah ketemu satu sama lain secara offline. Berkumpul sudah, gitu satu. Alhamdulillah. Sudah ya Chef ya? Belum tuh Diki karunya belum can apa. Terang kali Diki mah Chef hayang pendekatan yang lebih intensif gitu supaya silaturahimnya lebih gitu ya. Jadi kayak kenal ke orang tua. Nah, orang pasien saya. Bahaya. Padahal ayah Diki tadi orang Paseh sarua kan di Paseh saat tadi lupa. Iya Pak. Iya. Gitu. Aduh, Raihan geus kuat. Lisa sarua meureun. Numawi tadi pas Bapak ngenalkeun orang mana teh aya aruntung nanya cek Lisa teh tak ieu Pak beta hoyong orang si anu orang mana. Mun perlu mah jeung nomor HP na jeung statusna gaduhan ka Bogor teh acan. Memang menjemukan ya, monoton gitu kayak kenalan kayak tadi, tapi penting juga supaya saat saya ketemu paling tiga ketemu dengan Siti, dengan Dita, dengan Desi kan minimal tejaim margi itu apa mahasiswa STIE paling kita saling sapa kan gitu ya. Barijeng pasti poho deui. Inget Siti engke poho ka Dimas, inget Dimas poho ka Pian gitu ya. Kalau Anda mungkin ngingetinnya satu list, saya aja kan gitu. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum masuk materi? Tidak ada ya? Nilai tadi sudah, kemudian yang lainnya sudah. Baik, untuk hari ini saya rasa kita share screen ini aja dulu sebelum ke materi apa tuh RPS-nya ya. Nah ini RPS-nya. Nah nanti adik-adik semuanya, Kang Diki, Kang Asep, Lisa dan semua teman-teman ya pada materi mata kuliah ini saya diharuskan untuk menginihkan capaian pembelajaran. Jadi Anda itu saya dituntut di materi ini aspek sikap karena dalam CPL capaian pembelajaran itu ada aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, sama pengetahuan. Ini aspek sikap harus ada di sikap yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan. Insya Allah namanya juga ekonomi syariah ya. Mudah-mudahan nanti saat kita mau berusaha, saat kita mau kuliah pun, ini harus innamal biniat. Jadi semuanya juga harus karena lillah ya. Lillah karena Allah gitu. Jadi tadi Lisa ada yang ada yang menghitbah, ada yang menghitbah dari calon suaminya, itu harus lillah karena Allah, bahwa itu bukan karena wah teman saya udah nikah, masa sih saya belum, jangan karena lain-lain gitu ya. Nah di sini juga kerja kuliah harus karena Allah ya gitu, karena mencari ilmu itu wajib. Nah sehingga saat Anda hari ini duduk menyimak saya itu pahala semua tuh. Malaikat Rokib mencatat terus tuh, iya kan? Itu juga akuntansi juga Rokib Atid juga melakukan akunting tuh, akunting pahala dan dosa. Kalau nanti pahala banyak debit tuh, kredit. Ada neracanya. Erli juga nanti saat di alam sana juga akan dikasih neracanya, timbangannya. Banyak kemana nih aktif pasifanya? Banyak hutangnya, banyak pahalanya, banyak dosanya. Gitu ya. Kalau banyak pahalanya itu untung besar ya di laba ruginya, dan Tuhan sudah siapkan. Kalau Anda untung di bisnis banyak ya, Asep di bisnis banyak, saya kira mau pilih hotel mana juga dia bisa bayar kan begitu. Nah, begitu juga dengan akunting yang dilakukan oleh para malaikat ya. Nah, itu kumahaniat. Jadi kalau Asep hari ini kuliahnya itu karena ditahku
kolot dititah ku pimitohaeun sok yang Asep dikawin ke anak ibu namun Asep geus S1 berarti kan neangan ilmu teh karena ada tuntutan tadi berarti tidak lillah nggak jadi pahala IPK teh geus lulus itu jadi tuh anas pahala teu meunang jadi henteu. Jadi udah aja lillah saja, adapun nanti dapat ilmu, kemudian dapat gelar sarjana, kerjanya jadi enak, dapat jodoh pula, itu bonus-bonus saja lah dari Allah ya. Cuma awali dengan lillah. Ini yang dipesankan dari aspek sikap yang pertama. Kemudian juga nanti keterampilan umum, nanti mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovasi dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu. Jadi kedah tiasa numawi engke aya praktek kelompok teh ya, ada tugas kelompok itu dalam rangka mengini kompetensi umum gitu ya, keterampilan umum mampu nggak menerapkan. Bahkan kalau di lingkungannya masih ada cara simpan meminjam yang berlaku riba, itu riba ya tidak boleh, Anda mampu nih mengimplementasikan berpikiran positif. Seperti kasusnya dijual beli nih, Chef ya. Mudah-mudahan di wilayah Asep nggak terjadi, di wilayah Erli. Di wilayah Lutfi juga mudah-mudahan tidak terjadi. Di beberapa daerah jual beli itu, terutama jual beli di pertanian, Sep, itu jual belinya itu sekebunan. Kayak daerah Tanjung Kerta itu waktu kita KKN di situ ternyata ngagaluh sampo itu diborong sekebonan. Nah, 10 jutaan begitu. Itu teh tekenging lah jual beli siga gitu teh. Nah, inilah kalau Anda sudah paham nanti keterampilan umum yang pertama ini mampu berpikiran logis. Termasuk di wilayah Cikandung nih Erli ya, yang ini pami ngagalih lauk teh balongan diborong. Balong lauk 5 jutaan, tah eta teh tekenging jual beli siga kitu teh. Kumaha engke pami dipanen laukna teu ayaan. Atanapi laukna seueur. Siapa yang rugi? Satu sama lain. Nah, bisnis seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariah gitu. Gitu ya. Apakah di wilayah Anda masih banyak? Kalau masih banyak, Anda sebagai mahasiswa yang disebut dengan agent of change, agen perubahan, dan keterampilan umum yang barusan mampu menerapkan pemikiran logis, harus bisa nih merubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Nanti yang benar yang bagaimana? Justru di ekonomi syariah inilah nanti akan kita pelajari. Jadi Anda jadi jago orang ekonomi, jago bisnis, tapi dengan cara-cara yang sudah sesuai syariah. Jadi di dunia berhasil, kaya raya, di akhirat pun pertanyaannya sudah tidak ada riba, sudah tidak ada maisir, goror, dan yang lainnya. Ijon tengkulak kan tidak boleh. Apakah di Lutfi di Subang masih ada transaksi jual beli ikan seperti itu? Nah, itu tidak boleh. Ada, Pak. Tuh, ada ya Lutfi. Yang benar yang bagaimana? Nanti ada namanya Bai Salam. Jadi Bai Salam kia Lutfi. Lutfi teh gaduh balong. Ku Bapak digaleuh. Sami artosna ti payun, tapi spesifikasinya jelas. Lutfi pami di balong Lutfi aya lauk mujair, per lauk mujairna ku Bapak ditampi 18.000-nya. Pami aya lauk emas, ku Bapak ditampi 22. Margi Bapak icaleun 2 genap 25. Ternyata Lutfi mengiyahkan. Bapak dipasrahkeun artosna 10 juta misalkan teh. Pas dipanen ternyata mujairnya hanya ada 2 kilo. Ya, emasnya ada 10 kilo. Berarti kan emas 10 kilo dikali 22, yang sana 18 dikali 3 kilo. Nah, uang yang 10 juta berarti kedah diangsulan deui. Atanapi pamitos ka angge, Lutfi di musim panen yang akan datang punya hutang ikan sekian kilogram. Jadi buat yang beli aman, buat yang jual aman. Saya nggak tahu apakah tadi malam ada yang nyolong atau bagaimana. Itu tapi lebih detailnya, teknisnya nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya. Itu namanya Bai Salam. Kalau tadi saya beli 5 juta gitu ya, atau 10 juta kolamnya Lutfi, ternyata ikannya cuma dapat 3 kilo mujair, emas 10 kilo, kata Lutfi, pek wae, bodoh ting, da urang geus ngajual ka pasuk mah, aing mah duit geus di bawah 10 juta, pek we. Meureun bandarnya yang rugi ya, Erli ya. Aduh, gimana ini udah dibeli 10 juta, kok ikannya cuma ada 10 kilogram gitu. Apa tadinya nggak dilihat dulu Pak, kok isi kolamnya? Dilihat sih, kalau dilihat banyak, tapi kan rahasia Tuhan itu tidak ada yang tahu. Pas tadi peting, rek dipanen, balongna anu maling, anu ngebedahkeun. PAKB, nah itu kan tidak ada kepastian. Termasuk tadi singkong juga yang dibeli satu kebunan. Nah itu tidak boleh tuh dalam transaksi syariah itu tidak boleh.
gitu. Dan banyak lagi nanti transaksi-transaksi yang dalam bisnis yang tidak sesuai syariah, gitu ya, gitu. Termasuk nanti jual beli kendaraan seperti apa ya, gitu. Jadi kita jadi pengusaha, kita jadi hebat, Early jadi pengusaha yang hartanya bisa jadi banyak, tapi diperoleh dengan proses-proses yang sudah sesuai syariah, gitu, gitu ya nanti. Ya adapun nanti pada abdi mah pasti jadi bupati, hanya nuhun wios, ilmu ini jadi wawasan saja, nggak apa-apa gitu. Tapi kan saya tidak tahu Asep nanti setelah 3 tahun dari sini jadi bupati, jadi camat, jadi manajer bank, saya nggak tahu gitu. Makanya karena ini tidak tahu, jadi semua ilmu yang diminta oleh dunia usaha, dunia industri harus kita siapkan saja, nggak apa-apa gitu ya gitu. Bukan zaman baheula Mas Asep, zaman dongeng ya. Boga anak, boga murid gitu ya, kan di paburon gitu, kan setelah turun gunung muridnya kan tidak tahu bahwa dia akan berhadapan dengan musuh yang jago pedang, jago tombak, yang jago gitu kan tidak tahu, sehingga gurunya ya dibekalilah ilmunya dengan segala hal gitu. Jadi lamun yang harapan musuhnya juga kieu tah ieu ku ilmuna ku ieu, lamun Early gawe di bank tah ieu meureun dipakena, lamun di bank syariah tah ieu Early nu dipakena gitu. Pada saat Diki jadi bupati tah ieu Diki ilmu manajemen ieu nu dipakena. Tahu ya gitu. Jadi tapi kalau gurunya paham mah bahwa musuh di sana itu pasti musuhnya yang punya ilmu tombaknya, geus we cara ngalayanan ilmu tombak we kurikulumna nu dipelajari teh supaya nanti bisa memainkan atau menghadapi semua yang terjadi seperti itu. Karena kita tidak tahu ya semua ya gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Gitu. Kemudian nah ini CPL-nya, ini CPL mata kuliahnya, mahasiswa mampu menjabarkan. Nah ini semua ya. Nanti Anda kalau ada yang jadi dosen, misalkan Early ternyata pengen jadi dosen, Asep pengen jadi dosen, bisa ilmu manajemen itu lanjut lagi ke magister, nanti ngelamar ke sini atau ke perguruan tinggi yang lain itu bisa. Jadi lebih fleksibel ilmu manajemen itu ya. Coba keguruan, teman kita yang keguruan, apa bisa dia di bank? Apa bisa dia menjadi entrepreneur? Orang keguruan dicetaknya pasti jadi guru kok. Nah, kalau di kita Asep mau jadi guru SMK, bisa Sep, tinggal ikut aja nanti LPPG. Dulu mah akta 4-nya. Jadi guru SMK, banyak kok SMK bahkan sekarang yang buka prodi perbankan syariah. SMK PGRI buka prodi perbankan syariah. SMK Negeri 1 di Situraja ada tuh orang Situraja ya. Ada SMK perbankan syariah kan ya, yang di GSG itu dekat pasar. Di Jatinunggal ada SMK perbankan syariah. Kenapa tidak? Early kalau mau jadi guru SMK tuh makanya anu nguasai syariah mah jarang kene Jadi kita ini harus cari kalau mau dipakai yang demand-nya ada, supply-nya nggak banyak. Nah, ekonomi syariah kan makanya saya dulu diminta di sini itu karena supply-nya nggak banyak. Artinya apa? Yang menawarkan, yang menguasai ilmu-ilmu syariah nggak banyak. Sehingga mata kuliah koperasi syariah saja ini ya, saya ditawarkan ke dosen yang lain, misalnya ke Bu Risa. Bu Risa bantuan dong, saya ini masa 8 kelas sama saya sendiri. Kata Bu Risa, ampun koperasi syariah, nanti produk-produk syariah saya bahaya nih. Sendirian coba. Coba kalau Gugum punya nguasai itu, kan enak tuh. Saya mendampingi Pak Sukma, tuh kan Lutfi. Jadi carilah nanti yang kalau kita mau punya produk, termasuk Anda, Desi mau produknya jadi guru, misalnya, carilah yang SMA atau perguruan tinggi yang banyak meminta kualitas itu, tapi yang menawarkan kualitas itu belum banyak, Des, gitu. Misalkan tadi Lutfi, banyak sekali orang yang meminta ikan. Yang menawarkan ikan sedikit, pengusaha ikan cuma 10 orang, anu makan ikan ribuan. Nah, di situ suplainya sedikit, demand-nya banyak. Ingat ilmu mikro. Kalau suplainya sedikit, demand-nya banyak, potensi harga pasti naik. Coba aja geura ayeuna. Anu nawarkeun lauk ngan 2 peternak, anu dahar lauk loba. Kan cek Lutfi teh, lah punten Ibu kumargi daerah abdi oge seueur nu hoyongeun lauk. Abdi moal ngical ka Ibu, di dieu we heula. Atuh cek pasihan Abi 2 kilo masuk bios lah harganya ke jadi taekeun. Potensinya harganya naik. Gitu. Jadi ciptakan produk-produk yang diminta banyak orang, dibutuhin banyak orang, tapi yang nawarin belum banyak.
Kalau Anda mau paham tentang ilmu ekonomi bisnis ya Gum ya, itu tahu nggak si siapa itu Nadiem Makarim itu waktu ada platform yang namanya Gojek, Dita ya, dia itu kan berangkat dari kebutuhan orang. Saat Nana mau kerja di Jakarta, padahal Nana mobilnya banyak, Dita mobilnya banyak, tapi tetap tidak bisa menyelesaikan solusi masalah waktu. Datang ke kantor, kaburangan deui. Padahal Dita mobilnya Ferrari yang kecepatannya bisa 2000 km per jam, bari ngicep ke nepi. Datang ngicep mah perih atuh. Hanya molotot wae. Nah, tapi karena macet tetap aja kesiangan kan gitu. Nah, waktu itu Gojek menjadi solusi. Pak Nana, Pak Budita, kalau ini Ibu cukup ada di rumah aja, gini-gini nanti kami datang, kemudian dianterin, ternyata jadi solusi. Wah, di situ kan udah pada diburu kan semua orang. Kalau Anda naik angkot, kudu jalan heula ke depan. Kemudian megat, coba pinu. Anger macet mobil. Naik ojek pangkalan, anger kudu kaharep heula pangkalan. Coba ini dengan hanya aplikasi, langsung datang, kemudian berangkat, bayarnya pun transfer, itu makanya di situ jadi laku. Jadi bikin ciptakan termasuk SDM sendiri yang Ricky punya apa nih? Terus jangan punya kayak gini, kurikulum STIE mau sama dengan Unpad, jangan, karena Unpad dia punya pemasaran sendiri. Kita jangan mau bersaing dengan Unpad. Harusnya yang nggak dijamah sama Unpad mana? Nah, kita bikin masuk di situ tuh. Sehingga nanti lulusan kami, Raihan, Dita, tidak akan berkompetisi dengan lulusan Unpad. Kenapa? Karena beda pangsa pasarnya, begitu ya gitu. Jadi kalau Lutfi tadi udah masuk ke hotel-hotel, ke restoran-restoran ikannya. Nah, saya di Cikandung jangan masuk ikan yang tadi jadi saingan Ricky, cari ternyata warteg-warteg yang belum sama Lutfi. Ya udah saya masuknya di situ. Kecuali kalau mau bersaing dengan Lutfi tadi, kalau saya mau bisa menyaingi dari sisi harga, dari sisi kualitas ya, gitu. Misalkan dari sisi harga saya bisa lebih murah dari Lutfi. Nah, itu wah eta mah. Jadi kalau dalam bisnis ekonomi itu ya kalau nggak jadi yang pertama ya harus jadi yang utama gitu. Enak kalau jadi yang pertama mah saat Ricky di wilayahnya banyak orang yang butuh ini dan belum menawarkan ini yang dimaksud tadi, kemudian Ricky menciptakan, oh Ricky lah jadi yang pertama. Itu kan harga rek sabaraha ge ku Ricky mangga abdi hargana sakitu dibareuli we da deui dari Ricky anu nawarkeun. Cuma jangan salah, suatu saat nanti akan ya ada yang ngekor dalam bisnis itu, nurutan cek nana teh si Ricky asa terebeungharna bisnis eta nurutan. Di situ mulai ada kompetitor. Nah, situ. Tapi jadilah Ricky yang utama, pelayanan bagus, harga bagus, nyaman, Anda cukup ada di rumah, nanti saya barang langsung anterin, harga juga bisa murah, itu jadi yang utama yang dimaksud gitu. Bisnis. Sama di ekonomi syariah juga bisnis nama seperti itu. Cuma di syariah itu ada koridor-koridor yang harus tidak melanggar gitu. Misalkan kalau di konvensional kan barang busuk juga penting mah payu we lah keun bae teu nyahoeun ieu lah gitu. Nah, di syariah tidak boleh. Mengurangi timbangan. Ya bea saleter jika nu heueuh di sakieu saleter Raihan padahal handapna ditaekun ning ka luhur gitu kan. Nah, kalau di syariah kan nggak boleh gitu ya. Kalau di konven sepanjang teu nyahoeun nasabahnya kan masih diperbolehkan, disahkan. Karena prinsip konvensional itu Dita ya, bagaimana untung semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin, begitu. Kalau di syariah bukan ya, bukan sekedar untung elis pia ya begitu. Gitu ya. Nah, kemudian nah ini materi-materi yang akan dibahas 16 bab termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, pustakanya ini ada buku yang karangan saya ini dari 2021 kemarin ini baru masih cetak. Sukmayadi 2021 Ekonomi Syariah Islam ini dari Alfabeta Bandung, kemudian dari Amrullah Manggawelah ima referensi mah ya. Nah, kemudian tim pengajar ada saya, ada Pak Budi Solihin, ada Pak Rahwan. Kebetulan kelas C mungkin dengan saya ya. Gitu. Kelas A dan B mungkin dengan Pak Budi, kelas F dan G sepertinya sama Pak Rahwan gitu. Nah, ini rencana pembelajaran nanti, tugas-tugas ada di mana, di kegiatan kemana gitu. Begitu ya. Ini semuanya. Saya kira untuk hari ini
cukup sampai di sini. Kenapa? Karena durasinya Anda kasihan ya, ini sudah lama. Early juga, nanti juga minggu depan kita akan tentukan pakai metode apa ya. Kalau pakai Zoom lagi, saya sayang ini kuotanya Diki, Asep, karunya lah ya. Tapi mudah-mudahan mah ada subsidi ya. Early, Diki pasti pakai HP nih, Asep pakai laptop ya. Nah ini HP. Ya HP, tapi HP-nya agak ini ya, di horizontal kan ya. Oke. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya, karena belum materi ya, itu gambaran-gambaran. Karena memang di awal itu di sini juga kan introduction ya. Nah, sini juga udah di sini introduction, perkenalan, termasuk pengenalan mahasiswa dan mahasiswi tadi sudah. Mudah-mudahan minggu depan saya masih ingat ya. Pasti pohon tidak. Raihan DA Jatiluhur Sindang Amanah. Ingat ya. Bener Ryan. Bisa salah. Nana Suryan. Masih ingat. Erli lupa tuh, Erli dari mana lupa. Siti Mariam Subang. Ingat terus tuh. Desi Dita Cipamengpek ya. Nah, lupa lagi. Pasarean. Lupa lagi tuh ya. Pasarean Kota Kulon ya. Nah. Baik adik-adik semuanya, sepertinya memang durasinya juga jangan terlalu lama kalau di sini. Nah, untuk pertemuan pertama saya kira introduction, perkenalan, baik perkenalan materi perkuliahan yang akan dibahas mulai minggu depan maupun perkenalan dengan dosen dan mahasiswa saya kira cukup, karena adik-adik juga harus menyiapkan perkuliahan selanjutnya dan menyiapkan juga dengan perangkatnya. Kebayang yang saya bayangkan pasti kuota menyita lumayan besar. Karena setelah ini mungkin juga tinggi. Jadi mohon maaf. Nah untuk yang kedua nanti saya akan berikan di WA group saja informasinya, apakah masih dengan Zoom, YouTube, atau dengan Google Classroom-nya ya. Google Classroom belum saya share ya, ID kelasnya belum ya. Ya silakan Liz. Nanti minggu depan materinya tentang apa Pak? Minggu depan itu materinya tentang ini. Ya bentar. Tadi belum di ini ya. Belum waktu di share screen. Membangun sains tauhidullah. Kok salah lagu. Salah. Membangun sains tauhidullah. Ya, cukup ini listnya ini membangun sains tauhidullah. Ini dari ini. Nah ini materinya nanti saya berikan di setiap akhir materi ya. Lisa, kalau Lisa mau mencari juga silahkan. Tetapi biasanya kalau di YouTube Anda juga silakan diputar ulang aja lagi. Kayak hari ini misalnya kan nanti akan selalu saya upload di channel YouTube ya. Jadi kalau Anda mau review itu buka aja YouTube-nya. Kalau nggak punya kuota ke STIE saja, connect WiFi, udah WiFi, Anda unduh ya. Nanti tonton ini aja, Anda tonton offline aja ya. Gitu. Jadi kalau caranya sih gini, Early datang ke ada yang WiFi, ke teman kemana kalau lagi nggak punya kuota ya, kemudian tonton kayak video hari ini saya upload di YouTube, nanti Anda unduh di situ, kemudian tonton offline. Jadi saat offline Anda bisa simak materi yang tadi saya ingat lagi, bisa kan? Jadi videonya selalu saya rekam seperti itu. Jadi Lisa untuk materi minggu depan itu membangun sains tauhidullah. Jadi segala sesuatu itu harus dibangun dari tauhid dulu, dari ininya dulu. Jadi Anda belajar pun niatan secara tauhid bahwa ini karena Allah, sehingga duduknya, belajarnya itu benar-benar dapat pahala terus gitu. Seperti itu kurang lebih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya.
Baik adik-adik semuanya, manajemen C yang saya hormati, saya sangat bangga hari ini ada di manajemen C, luar biasa semuanya antusias dan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan kesuksesan ya. Dan untuk hari ini saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Kalaupun ada benar itu murni pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kesalahan pasti karena kehilapan dan kebodohan sukma sebagai seorang manusia biasa ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.